Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Resti Evelia, NPM A1L018067. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling keluarga yang diampu oleh Ibu Ana Hayu Herawati. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan mengapa konseling keluarga diperlukan oleh konselor dalam kehidupan sekolah. Nah, kita ketahui bersama bahwa konselor merupakan salah satu fasilitator di sekolah. Nah, dengan adanya konseling keluarga, hal ini dapat memudahkan konselor untuk membuka dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi yang benar jika terdapat pola komunikasi atau interaksi yang salah di dalam kehidupan keluarga. Nah, dengan adanya konseling keluarga juga, konselor mampu mengupayakan pemberian bantuan atau pengarahan pandangan kepada siswa-siswa yang tengah mengalami masalah dalam keluarganya. Dengan begitu, konselor dapat membantu pengembangan potensi yang dimiliki oleh siswa, dapat membantu adanya perubahan perilaku terhadap siswa tersebut, serta bisa membantu mengentaskan masalah yang dialami siswa. Tidak hanya itu, dengan adanya konseling keluarga, maka bisa mengurangi kasus yang terjadi di sekolah yang dilatar belakangi dengan masalah keluarga. Oke, soal yang kedua yaitu jelaskan definisi dari yang pertama adalah perkawinan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, bisa juga perkawinan adalah perpaduan dua insan dalam satu ikatan untuk menjalani kehidupan bersama atau rumah tangga. Yang kedua itu keluarga. Nah, kita ketahui bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam tatanan masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, di dalam keluarga tersebut memiliki 3 bentuk, yaitu nuklir family yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, serta ada extended family itu yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi, pakde, bude, dan lain sebagainya. Kemudian ada blend family itu yang terdiri dari keluarga inti dan anak-anak dari pasangan suami istri. Nah, soal yang ketiga yaitu dalam menghadapi era globalisasi, peran bimbingan dan konseling keluarga khususnya di Indonesia cenderung sangat dibutuhkan, baik dalam setting sekolah maupun masyarakat. Nah, kemukakan alasan berdasarkan referensi Anda yang Anda temukan baik melalui buku maupun internet. Oke, kenapa sih peran bimbingan dan konseling keluarga itu penting banget di Indonesia gitu kan? Nah, karena kan di dalam bimbingan dan konseling keluarga itu menerapkan fungsi-fungsi yang sangat membantu keluarga itu dalam memahami kondisi keluarganya secara keseluruhan, baik itu dari mulai segi menghargai, menghormati, toleransi, dan lain sebagainya. Baik itu fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan, fungsi pemahaman, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya konseling keluarga, tanpa kita sadari bahwa dapat menghilangkan stres dari salah satu anggota keluarga itu sendiri, kemudian dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang pelik, kemudian dapat membantu individu itu supaya lebih nyaman, tenang, dan aman dalam suatu keluarga itu, kemudian dapat menghargai satu sama lain, terus mengurangi tingkat perceraian dari suatu keluarga, kemudian membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, serta banyak sekali fungsi, manfaat, dan peran dari bimbingan dan konseling dalam keluarga itu sendiri. Kemudian kemukakan pula beberapa kemungkinan yang menjadi hambatan terselenggaranya konseling keluarga baik ditinjau dari pihak konselor maupun keluarga sebagai sistem. Nah, hambatan yang bisa terjadi di dalam pelaksanaan konseling keluarga itu sendiri seperti tidak semua anggota keluarga itu mau dan juga mampu untuk melakukan konseling keluarga atau mau diajak konseling keluarga. Nah, kemudian ada juga anggota keluarga yang tidak bisa secara terbuka untuk mengutarakan perasaannya atau sikapnya di depan keluarganya sendiri. Dan kalau untuk konselor biasanya dia itu melakukan salah diagnosis atau memandang keluarga itu hanya di bagian tertentu saja, tapi tidak memandang masalah keluarga itu secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, jelaskan
teori konseling, pendekatan psikoanalisis beserta dengan contohnya. Nah, pendekatan psikoanalisis itu memandang bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar itu terdiri dari alam bawah sadar atau alam ketidaksadarannya ya. Nah, tujuan dari pendekatan psikoanalisis itu sendiri itu membentuk struktur kepribadian agar klien dapat menghayati, memahami, dan mengenal pengalaman-pengalaman masa lalunya. Nah, contoh kasusnya yaitu misalnya nih, ada seorang siswa yang bernama Rina. Rina ini memiliki teman yang bernama Lia. Nah, Rina ini mengadukan atau melaporkan sikap aneh yang dialami oleh Lia ketika Rina ini selalu membahas mengenai ayah tirinya atau menyebutkan nama ayah tirinya, maka Lia ini selalu melakukan hal-hal yang di luar dugaan seperti histeris, kemudian marah-marah tidak jelas dan lain sebagainya seperti anak yang trauma. Sehingga konselor dengan tepat tanggap atau cepat tanggap memanggil Lia ini untuk melakukan konseling keluarga atau konseling individu berbasis keluarga. Nah, dengan dilakukannya konseling keluarga dengan pendekatan psikoanalisis ternyata diketahui bahwa Lia ini memiliki trauma di masa kecilnya atau masa lalunya, yaitu mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri pada usia 8 tahun, sehingga ketika Rina ini membahas mengenai ayah tirinya atau teman-teman yang lain membahas mengenai ayah tirinya, dia akan histeris, dia seperti orang ketakutan dan cenderung melakukan suatu hal yang di luar nalar manusia gitu. Nah, kemudian kita berlanjut ke soal yang kelima. Jelaskan teori terapi Gestalt dan terapi behavioral beserta dengan contoh analisis kasusnya. Nah, kita bahas mengenai teori Gestalt terlebih dahulu. Nah, teori Gestalt ini memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan anggota keluarga, bagaimana mereka mengatakannya, apa yang terjadi ketika mereka berkata itu, bagaimana ucapan-ucapan jika dihubungkan dengan perbuatan, dan apakah mereka berusaha untuk menyelesaikan perbuatannya. Nah, contoh kasusnya itu adalah misalnya nih, ada di sebuah sekolah, anggap aja itu namanya Mira. Nah, Mira ini menganggap bahwa semua laki-laki itu adalah sama. Dengan tindakan kasarnya, dengan perlakuannya, pokoknya semua laki-laki itu sama, jahat di mata Mira. Nah, kita ketahui bersama bahwa tidak semua laki-laki itu sama, ada memang yang jahat, ada yang memang baik, tapi semua itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, Ibu Mira ini sangat takut bila trauma yang dialami oleh Mira ini menjadi keterusan atau menjadi lambat laun akan mempengaruhi hidupnya. Ibu Mira ini takut jika anaknya tidak memiliki pasangan hidup suatu saat nanti, sehingga dilakukanlah konseling keluarga. Nah, pada saat dilakukan konseling keluarga, ternyata kita ketahui bersama dengan pendekatan Gestalt ini, kita ketahui bersama bahwa Mira ini memiliki trauma di masa lalunya, yaitu ketika ayahnya selalu memukuli ibunya, ayahnya selalu menyiksa ibunya, bermain kasar kepada ibunya, pokoknya selalu menghardik dengan kasar ibunya, sehingga dia memiliki trauma di masa lalunya, sehingga menganggap bahwa semua laki-laki itu sama seperti ayahnya, yang selalu kasar, selalu membentak ibunya, selalu berperilaku kasar kepada ibunya, pokoknya selalu menyiksa ibunya, sehingga hal ini membuat Mira itu trauma dengan semua laki-laki, takut bahwa laki-laki itu akan melakukan perbuatan yang sama kepada dia suatu saat nanti. Dengan seperti itu, kita ketahui bahwa memang Mira ini memiliki trauma di masa lalunya. Dengan pendekatan Gestalt, lama-kelamaan maka trauma yang dialami oleh Mira ini bisa sedikit terobati. Kemudian mengenai terapi behavioral beserta dengan contoh analisis kasusnya. Nah, teori behavioral itu sendiri bagaimana perilaku-perilaku yang terjadi pada lingkungan dapat mengubah perilaku yang ada dengan adanya proses belajar. Artinya bahwa kita tuh bisa berperilaku sesuai dengan perilaku yang ada di lingkungan kita. Misalnya kita berteman dengan orang-orang jahat, maka kita
lambat laun juga akan meniru perilaku-perilaku yang teman kita yang jahat tadi, seperti itu misalnya. Terus tujuan dari teori ini adalah mewujudkan perilaku baru, mengeliminasi perilaku yang maladaptif dan menghapus perilaku yang tidak diinginkan. Nah, contoh dari teori behavioral ini yaitu misalnya ada seorang siswa, dia adalah dari keluarga yang sederhana, ibaratnya dari segi ekonominya tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin juga, tapi keluarga yang sederhana. Nah, dia masuk dalam SMA swasta atau SMA yang mahal biaya hidupnya. Nah, dia masuk di situ dengan prestasinya atau jalur prestasi dengan mendapatkan beasiswa dari sekolah tersebut. Nah, ketika dia masuk situ, gaya hidup dari teman-temannya kan memang tergolong mewah. Nah, ketika dia memang tidak memiliki uang, tidak memiliki apapun, teman-temannya menjauhinya sehingga dia merasa bahwa sepertinya aku tidak masuk dalam nominasi teman-teman mereka untuk menjadi teman-teman mereka. Kemudian akhirnya Mira berusaha untuk bisa masuk ke dalam zona teman-temannya mereka yang memang gaya hidupnya sangat tinggi di sekolah itu, dengan cara misalnya mencuri uang orang tuanya dan memberikan barang-barang yang branded atau bermerek agar bisa masuk ke dalam komunitas sosial dari teman-teman mereka. Nah, dengan lambat laun Mira ini menyadari bahwa kelakuan dari dia ini salah sehingga dia menemui guru BK untuk menceritakan segalanya, sehingga guru BK pun membantu Mira untuk keluar dari masalah yang dialaminya, yaitu dengan memunculkan perilaku-perilaku baru serta mengeliminasi perilaku negatif yang telah dilakukan oleh Mira. Mungkin itu saja jawaban dari soal-soal yang diberikan oleh Ibu Ana Ayu Herawati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.